البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di kitab yang baru, Kitabul Janaiz. Beliau membawakan ini Ibnu Hajar hadis dan kita banyak mengingat penghancur, pemotong kelezatan, yaitu kematian. Yang lain disebutkan wa tufariqu al-jama'at, memisahkan jamaah-jamaah, memisahkan suami dari istri. Demikian juga seseorang dari anak-anaknya dengan kerabat-kerabatnya, yaitu kematian. Kemudian juga tidak boleh seorang berdoa untuk mati karena musibah yang dialami. Sebagian ulama mengatakan apabila takut terjatuh kepada fitnah yang berkaitan dengan agama boleh meminta kematian. Kemudian juga di antara ciri husnul khatimah bahwa seorang itu meninggal dengan araq, yaitu keringat yang ada di jabin, yang ada di dahi dia. Yaitu. Sebagian menyebutkan juga dari hadis sahih di antara tanda husnul khatimah mampu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Nanti akan disebutkan juga keutamaan untuk mentalkin dengan la ilaha illallah. Hadis maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi ditulis di antara ciri husnul khatimah selain tadi yaitu mengeluarkan keringat di dahinya, di batuknya itu karena dia sangat menahan sakit sakaratul maut sehingga keluar keringat itu. Sebagian juga demikian. Yang kedua yaitu mampu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian juga dari riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh para ulama, Syalbani mensahihkan man mata yaumul Jum'ah, barang siapa meninggal di hari Jumat, meninggal di hari Jumat. Demikian juga wilailatihi, demikian juga di malam Jumat, maka terhindar dari fitnah kubur. Itu juga yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Nabi SAW mengatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan as-salahu. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu kebaikan, as-salahu yaitu taubat. Allah SWT memberikan taufik dia untuk bertaubat. Di akhir hidupnya dia bertaubat. Jadi di antara husnul khatimah. Demikian juga meninggal di peperangan. Demikian juga syahid ummati khamsah, orang yang mati syahid di umatku ada 5. Seperti gorok, orang yang tenggelam, hudim, orang yang kejatuhan bangunan. Saya bebas mengatakan kecelakaan juga belum menyebutkan demikian. Wallahu alam. Kemudian orang yang terbunuh di perang peperangan, syahid di peperangan, kemudian taun, penyakit taun, demikian juga batan, orang meninggal karena sakit perut. Masuk di situ perempuan yang melahirkan dan semisalnya. Kemudian berikutnya hadis yang keempat. Qala Allah Ta'ala wa Nabi Sa'id dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Hurairah mengatakan, riwayat Imam Muslim ini sahih ini. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinlah oleh kalian terhadap mautakum, yakni orang-orang yang meninggal, maksudnya demikian. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sanani sini ai alladzina fi siyaqil maut, yaitu seorang yang di dalam sakaratul maut, mau meninggal. Bukan maknanya orang yang sudah meninggal, bukan maknanya talqinlah orang yang sudah mati, mayit-mayit kalian dengan la ilaha illallah, bukan. Yakni fi siyaqil maut. Siyak sendiri kan seperti seorang menyopir gitu. Jadi di sakaratul maut ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang itu dalam sakaratul maut sebelum meninggal, sebelum sakaratul maut untuk ditalqin la ilaha illallah.
Rawi Muslim, wal arba'ah riwayatkan Imam Muslim, demikian juga yang 4. Kedua Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Maka ini menunjukkan keutamaan untuk seorang mentalkin orang yang dalam keadaan akan sakaratul maut. Disebutkan oleh Imam Nawawi, maknahu man hadrahul maut, orang yang dalam keadaan hadir di situ sakaratul maut, mau sakaratul maut, wal murad dzakiruh, ingatkan dia terhadap kalimat syahadat la ilaha illallah, sehingga menjadi akhir kalami. Hadis itu ada hadis, maka akhir kalami la ilaha illallah jannah, hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan berita ini adalah nadbun, anjuran, bukan berarti wajib, ya. Bahkan disebutkan waqarul iksar alaihi wal muwalah, dimakruhkan untuk terlalu banyak mentalkin dengan baik, jangan seakan memaksa. Ditakwan yadjir, takutnya dia itu menjadi apa? Menjadi marah. Ya, dalam keadaan seperti ini ada yang berat. Allah sebutkan wal tafatisaqu bisaq, surat Al-Qiyamah itu. Dan bergesekan betis dengan betis. Tidak bisa lagi dia berucap, berat, kadang berat sekali. Apalagi mengucapkan syahadat la ilaha illallah, suatu keutamaan. Yang bisa cuma menggesekkan betis dengan betis, saking beratnya. Wal tafatisaqu bisaq. Ya. Kadang kita lihat itu, saking menahan beratnya menggesekkan betis dia, mampu itu aja. Sehingga ketika mentalkin harus dengan baik. Maka dikatakan makruh kalau terlalu banyak, demikian juga terus menerus, kadang berat. Dengan baik, dengan lemah lembut, ya itu yang perlu diperhatikan juga. Dan dia yatakalam dengan yang sepantasnya. Demikian juga mengandung hadis ini wayatadammanul hadis al-hudur indal muhtadhar litadhkirihi. Mengandung hadis ini untuk menghadiri orang yang sedang muhtadhar, sedang hadir, mau hadir malaikat mencabut nyawa, untuk mengingatkan dia. Fata'nisi, menghiburnya. Ya. Demikian juga untuk nanti kalau dia meninggal ditutup kedua matanya. Ya, demikian. Disebutkan juga boleh untuk mentalkin bukan hanya seorang muslim, boleh orang kafir diajak untuk bersyahadat, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, Nabi mengajak Abu Thalib pamannya. Demikian juga seorang Yahudi, ya, Nabi waktu itu mengajak di aslim masuk Islam, ya, sampai kemudian dia pun masuk Islam. Berarti bukan hanya untuk mukmin, orang kafir boleh juga untuk diajak itu mengucapkan kalimat syahadat. Ada kisah ketika meninggalnya Abu Zur'ah Ar-Razi taala, di kisah yang masya Allah. Waktu itu mereka murid-muridnya ingin mentalkin gurunya ini. Saya mengatakan bagaimana kita mentalkin guru kita, masya Allah. Merasa ya ini kecil hati kan gitu. Akhirnya di antara mereka ada yang pandai. Sebutkan hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ada sana bulan, ada sana bulan. Sampai hadasan Abdul Hamid, terus sebutkan sanadnya dan sengaja disalahkan oleh muridnya itu. Yang namanya Hafidh Abu Zur'ah. Maka beliau melanjutkan, sanad itu sudah tahu arahnya ke hadis maka akhirul kalami la ilaha illallah. Jadi dia sebutkan hadasan Abdul Hamid, hadasan bulan, disalahkan, kemudian dia membuka matanya dan mengucapkan, membenarkan hadasan bulan, hadasan Abdul Hamid, hadasan bulan, kemudian an Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengucapkan orang yang mau ditalkin, tapi dia sendiri mengucapkan hadis itu. Kemudian dia menyambung sanad yang benar dan menyebutkan hadis tersebut dari Abdul Mas'ud, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, belum sampai selesai meninggal. Cukup, sudah sampai itu sudah cukup, tidak perlu ditambahkan dakhul jannah, sudah cukup. Jadi dia menyambung hadis tadi, dibenarkan sanadnya dan hafalannya kuat beliau ini rahimahullah taala. Kemudian menyebutkan hadis, ya, dia sendiri yang menyebutkan hadis, ya, kemudian meninggal. Ini di antara kisah yang sahih tentang beliau ini. Ini di antara keutamaan seorang yang bisa membaca la ilaha illallah ketika meninggal. Kemudian disebutkan apa yang hendaknya dilakukan oleh orang yang meninggal, disebutkan untuk memperbanyak untuk mengingat keutamaan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak roja, harapan. Orang yang mau meninggal perbanyak harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis, ya,
Seperti Imam Muslim dari Jabir, ya radhiyallahu anhu, la yamutanna ahadukum illa huwa husnudzon. Jangan meninggal salah seorang kalian kecuali dia husnudzon, firman terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak harapannya ketika mau meninggal, lebih banyak rojaknya daripada khaufnya. Yaitu ketika aman-aman biasa saja untuk seimbang, harapan dan takut seimbang. Kan demikian. Adapun menghadapkan ke arah kiblat, ya tidak ada hadisnya dhaif, bahkan sering matan bid'ah. Adapun kalau dia meninggal, ya dia dihadapkan ke arah kiblat kan gitu. Ya, ini di kuburannya itu. Kemudian berikutnya hadis yang ke-5. Qala radhiyallahu anhu Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah dhaif. Ya, dhaif. Imam Sa'di sendiri beliau mengatakan wa ala Ibnu Qattan bi irtirab. Ibnu Qattan, Said bin Qattan mengatakan muttarib wal waqf dan mauquf bi jahalati hal Abi Utsman. Ini sudah. Jadi diingat-ingat nih karena sering bawakan mereka untuk yasinan. Ya ini majulnya keadaan Abu Utsman. Demikian juga bapaknya. Sudah selesai. Majul dua orang ini juga irtirab. Apa hadisnya? Qala beliau mengatakan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas mautakum, orang-orang meninggal kalian, Yasin. Itu. Hadisnya dhaif. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan Abu Daud, wa Nasai dan Nasai, wa Sahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan. Iya. Ibnu Hibban dia termasuk ulama bermudah-mudah. Ya orang-orang selama dia muslim istiqomah sudah. Tidak ada celaan berarti istiqomah. Ya, sebagaimana dia mensiqahkan tadi. Perawi tadi kita sebutkan. Ya itu. Itu pun disebutkan Ibnu Hibban, beliau sendiri mengatakan arada bi man hadaratul maniyah. Maksudnya adalah orang yang akan datang kematian. La anal mayit, bukan kepada orang yang sudah mati. Sudah mati kemudian jasadnya di depan mereka dibacakan Yasin, bukan itu. Yuqra'u alaih Yasin, dibaca pada Yasin. Jadi Ibnu Hibban menyesuaikan sendiri, itu pun mengatakan maksudnya adalah orang mau meninggal, bukan orang sudah meninggal. Paham? Ya, tapi namanya sudah kebiasaan bagi mereka. Sudah harusnya dhaif. Yang dimaksud yang masukkan pun maksudnya adalah orang yang mau meninggal bacakan Yasin, bukan orang setelah meninggal. Tapi hadis ini tetap dhaif, ya demikian. Jadi termasuk juga ulama termasuk ya perkara bid'ah ya dalam hal ini. Di sini insyaallah semoga sudah ini ada